Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 13 September sampai dengan tanggal 17 September 2021. Jadi saat ini saya akan bahas 6 saham ya. Saham-saham yang berhubungan dengan konstruksi BUMN dan beberapa yang dari sektor properti ya, seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung dengan emiten PTPP ya, seperti itu ya. Eh, saya mulai dengan weekly chartnya ya, untuk mingguannya ya, grafik mingguannya. Nah, ini sudah saya gambarkan ya untuk PTPP ya. Uh, Sebelumnya ini support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi kalau dia naik ke atas 960, ini kan target berikutnya kurang lebih resistennya ya, ini kita lihat swing high-nya di 1070. Tapi gambaran saya sebelumnya di 1075 ya, seperti itu ya. Ini 1075 saya ambil dari ini ya, swing high yang di sekitar 2020 Juli ya, akhir Juli 2020 ya, itu resistennya. Jadi sebenarnya sih masih cukup bagus ya, walaupun ekor panjang ke atas kita jangan terlalu takut. Yang penting selama dia berada di atas 960 dia masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya ya, ini ekor panjang ke atas juga ya. Ya nggak panjang banget ya, ya lumayan lah. Bodinya aja segini, ini ekornya segini ya. Ya, ya dia minggu depannya lagi masih bisa breakout lagi ya. Jadi ciri khasnya untuk konstruksi BUMN ya, kalau dia naiknya dia bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kita jangan terlalu agresif langsung buy pakai margin sebanyak-banyaknya ya. Jangan ya, nyantai aja. Ini memang masih kecenderungan downtrend terus terang aja ya. Loh ini kan sudah rebound Pak Sunan 3 minggu. Belum tentu ya. Seperti itu ya. Karena dia konfirmasinya nanti saya jelaskan ya di harian dipakai Fibonacci retracement ya. Nah, ini resisten terdekatnya 1075. Kalau dia berhasil naik ke atas 1075, kalau mau tambah lagi silakan ya. Dalam 1-2 minggu depan dia target berikutnya di 1175 dan 1315. Masih bisa lagi di atasnya bisa ya. Um, lebih di 1525. Jadi targetnya masih cukup panjang. Um, nah, sekarang bagaimana Pak Sunar? Nah, ini kalau kita perhatikan ya, um, dia sudah naik sampai 1055 ke atas, turun lagi gitu ya. Nah, saya kan sudah sebutkan selama bertahan di atas 960 cukup bagus. Tapi di sini sempat 9 September dia turun 955. Kalau misalnya sudah kena stop loss ya, atau trailing stop ya, 960 ke bawah kan jual ya. Ya ternyata besoknya rebound Pak Sunar. Makanya itu saya nggak suka kalau ikutan Pak Sunar pakai stop loss. Kena stop loss, ternyata besoknya naik. Iya kalau sudah terjadi naik ngomongnya gampang. Kalau turun kan gimana? Nah, seperti itu ya. Dan ada yang pasti kan? Karena sebelumnya dia ini kecenderungan masih sideways di bawah ya. Downtrend sideways di bawah. Jadi kalau naik lagi ya Anda silakan buy back lagi, ikut berikutnya 1000. 1000 ke atas buy. Ternyata turun lagi ditutup by 1000. Ya pasang aja stop lossnya pakai swing low yang di sini ya 955 seperti itu ya. Jadi mudah banget kok. Tapi belinya bertahap, nanti naik lagi atas 1055 tambah lagi ya seperti itu. Paling tidak kan sudah profit, ini kan sudah saya sebutkan dari awal gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau mau amannya harus tunggu kalau naik ke atas 1415 ya. Itu kalau menurut Fibonacci retracement. Karena sebelumnya kalau saya tarik Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya, menurut ilmu Fibonacci retracement kalau dia selama belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%, sebenarnya trennya masih cukup downtrend ya, resiko ke bawah ya seperti itu. Walaupun sideways mungkin dia bergerak di antara 61,8% sampai 78,6%. Ini aja level 78,6% belum ditembus ke atas ya. Seperti itu ya. Tapi ini sudah dalam perjalanan ke atas ya. Mudah-mudahan lancar ke atas ya. Ya belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Maksud saya seperti itu. Kalau naik lagi ke atas 1145, tambah lagi, naik lagi ke atas 1200, tambah lagi ya. Breakout ke atas 1415, jangan ragu-ragu tambah ya. Nggak ada kata ketinggian, nggak ada ya. Karena sebelumnya dia pernah naik tinggi sampai 2000 lebih ya. Gitu ya. Ya belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Volumenya di sini ya, kalau kita lihat menurun ya. Jadi kalau sideways volumenya menurun, selama ini sih masih cukup bagus ya seperti itu ya. Tapi volume ini nggak selalu pasti patokannya karena kalau kita lihat di sini acuan sebelumnya ini sudah terjadi ya. Dia kan naik ya, 2 hari naik ya, ini ya. Kemudian berikutnya dia sideways lama banget. Ini volumenya kurang lebih ya flat lah ya, terus datar ya. Ternyata dia masih turun lagi, volumenya tambah meningkat di sini ya. Ketika dia drop ya seperti itu ya. Uh, Kemudian turun lagi dia volumenya nambah, rata-rata 5 harinya dia naik ya seperti itu ya. Turunnya ke dalam. Padahal sebelumnya dia naik ya, volumenya lumayan, terus dia turun lagi, naik turun terus ya. Tapi kecenderungan volumenya naik, tapi dia turun ya. Kemudian dia sideways, kecenderungan ini turun di sini ya, sideways ya.
Nah, ini sudah mulai naik ya rata-rata 5 harinya. Mudah-mudahan dia lancar naik ke atas 1415 untuk PTPP ya. Eh, Mudah-mudahan sukses. Saya sendiri punya ya. Saya untuk konstruksi BUMN saya punya PTPP dan Wika ya. Itu yang saya ambil. Kalau ADI dan BSKT saya nggak ambil ya. Karena sudah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak terus terang aja saya nggak bisa handle ya. Um, Bukan berarti jelek enggak ya. Kalau untuk Wika ini saya bahas mingguannya supportnya 955, resistennya 1145 dari swing high sebelumnya di sini. Jadi kalau dibilang Wika ini sama dengan PTPP ya, dia masih cenderung downtrend. Jangan terburu-buru banyak beli banyak, jangan. Oh, ini Pak Sunar kan sudah naik 3 minggu uptrend ini Pak Sunar. Tapi Anda lihatnya kan di sini. Ya, seharusnya uptrend. Tapi secara keseluruhan primary trendnya ini masih downtrend. Dia belum berhasil tembus ke atas 1145 ya. Kalau dia naik ke atas 1145, kalau mau tambah lagi silakan. Target berikutnya resistennya di 1335 dan 1465. Hati-hati kalau dia turun di bawahnya 955 ya. Ada kemungkinan turun lagi di bawah 850 ya. Seperti itu ya. Jangan berasumsi bahwa oh ini sebelumnya Pak Sunar September ini hold nggak apa-apa, nanti dia sampai akhir tahun naik ya seperti itu. Iya kalau naik, iya kalau turun ya. Karena sebelumnya pernah kejadian dia turun ya, turun terus ya. Seperti itu ya. Ini kan sebelumnya naik ya, seperti itu ya. Memang naik ini ya di akhir tahun. Di sini di awal tahun juga naik ya. Pernah juga ini di akhir tahun kan. Ya anggap aja ini kan 2016 ya, sideways ya. Nah, kalau beli di sini tetap hold. Ya, tenang aja nanti awal tahun naik. Ini ternyata pergerakannya sideways. Yang di sini ya. Sampai April pun tetap sideways. Akhirnya turunnya dia sopan ya, pelan-pelan turun gini naik lagi, kasih peluang turun naik lagi turun. Tapi kecenderungan turunnya dalam ya seperti itu ya. Jadi nggak pasti walaupun di sini dia akhir tahun dia rally naik. Ini 2018 naik. 2019 dia naik ya. Naiknya tapi nggak banyak ya. Kemudian dia turun lagi kan. Ya seperti itu ya. Ini kurang lebih sama dengan 2000 sebelumnya di sini ya. 2017-an gini ya, 2016 2017. Jadi nggak pasti kalau akhir tahun dia mesti naik sampai awal tahun depan enggak ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan naik ya. Yang pertama saya juga punya sahamnya. Kedua ya saya juga suka nyebut kalau mau buy silakan tapi bertahap aja seperti itu ya. Mudah-mudahan sukses lah ya, kita doakan ya seperti itu ya. Apalagi secara pandeminya kalau lewat ya, mungkin alokasi budgetnya untuk pembangunan infrastruktur mulai ditambahkan ya, kita nggak akan pernah tahu ke depannya. Apalagi nanti ceritanya pemindahan ibu kota ya, katanya masih langsung bergulir ya seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar. Kurang lebih untuk daily-nya, saya belum bahas daily-nya ya. Ini 1050 ke atas, kalau mau tambah lagi atau buyback silakan ya. Naik ke atas 1145 tambah lagi. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja 955. Tapi kalau nggak dikasih ya naik ke atas 1050 ya silakan buy lah, banyak bertahap. Naik ke atas 1145 tambah lagi dan seterusnya. Bertahapnya itu dibagi berapa Pak Sunar? Karena kenaikannya dia panjang ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Mungkin 10% aja, 10% ya. Naik ke atas 1145 tambah lagi 10%. Naik ke atas 1210 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Oh nggak langsung beli banyak Mas Sunar? Iya kalau naik ke atas, dia kalau turun lagi ke bawah. Ya, seperti itu ya. Kalau sudah terjadi biasanya ngomongnya gampang ya. Misalnya sudah terjadi ya, belinya di 850 ya, persis pas di luarnya, di luasnya. Terus pamer kemana-mana ya karena sudah terjadi naik. Coba kalau Anda belinya di sini ya, di luasnya di sini, pas di sini, 1200. Terus ini naik 2 hari Anda pamer kemana-mana. Ternyata nggak lama lagi dia sideways turun lagi ya. Ya kan? Biasanya diem aja kalau sudah gagal terus turun lagi sideways diem aja. Tapi coba apa kalau sudah berhasil di sini ya, dia pasti share-nya kemana-mana gitu ya. Jadi kita nggak perlu terlalu menyombongkan diri lah. Kunci sukses di saham ya, saya kan sudah mulai sejak 2013 ya. Ya yang penting itu rendah hati ya seperti itu ya. Bukan rendah diri ya, rendah hati ya seperti itu. Jadi jangan terlalu menyombongkan. Ya memang kadang-kadang saya pamer buy order done di grup ya. Yaitu buat kasih semangat supaya orang-orang yakin ya seperti itu ya. Ya sharing aja, saya nggak ada pamer, nggak ada apa-apa. Biasanya jumlahnya saya tutupin kok. Saya nggak banyak ya, saya bukan orang kaya di Indonesia, bukan ya. Terus terang aja, tapi saya nggak miskin banget, ya enggak ya, seperti itu ya. Ya cukup diberkati lah seperti itu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk Adi ya, untuk Adi ya. Kurang lebih Wika sudah paham ya, ikutin aja garis-garis sudah saya berikan di sini ya, dicatat atau di print ya terserah. Kemudian di Adi ya, untuk weekly-nya Adi dia sudah tembus ke atas 800. Jadi yang sudah punya ya supportnya 800, berikutnya lagi 660. Kalau dia turun banyak 660 lebih baik jual dulu semuanya ya.
karena dia ada kemungkinan turun lagi sampai di bawahnya ini ya, sampai area 488 bisa ya, atau di tengah-tengahnya ya dia mungkin di area ini ya, 550 ya, itu supportnya ya kalau dia tembus ya. Sama dengan yang lainnya ya, dia sebenarnya masih cenderung downtrend ya di sini ya, arahnya masih cenderung ke bawah, walaupun 3 minggu terakhir dia uptrend ya. Yang penting 800 ini yang perlu diperhatikan ya, kalau dia gagal di atas 800 mulai kurangi posisi ya. Jangan selalu berpendapat, oh akhir tahun Pak Sunar, awal tahun pasti naik tinggi. Belum tentu ya seperti itu. Ya mudah-mudahan saya doakan, tapi belum tentu pasti 100% ya. Oke, kita lihat di daily-nya, chartnya. Kalau daily memang garis-garisnya banyak ya. Jadi jangan bingung, yang sudah punya pasangan chart stopnya atau stop loss-nya di 800, yang maksimum di inilah 775 ya. Kalau turun di bawah 775 ada kemungkinan dia turun lagi di bawah 715 sampai target berikutnya di 660 seperti itu ya. Nah, kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia naik lagi ke atas 855 buy-nya bertahap ya. Dia naik lagi ke atas 945 tambah lagi naik ke atas 1075, target price dekatnya di 1140 dan 1200. Kalau mau tambah lagi antara 855 dan 945 di tengah-tengahnya ya tambah aja di swing high di sini ya 900 ya. Jadi belinya bertahap, nyantai aja, jangan terlalu buru-buru. Kalau dia naiknya lama kok ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan di sini ya. Jadi nggak mungkin ketinggalan. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Jangan sampai beli sebanyak-banyaknya pakai margin seperti itu ya. Oke, berikutnya BSKT ya. BSKT di range-nya masih sideways di bawah ya. 715 sampai 935. Dia berusaha tembus ke atas 935 tapi masih belum ya. Mudah-mudahan 1-2 minggu depan dia tembus ke atas 935. Kalau mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya di 1155 dan 1320. Memang kalau trading weekly dia lebih enak ya, support resistennya lebih simple ya. Tapi dia stop loss-nya juga jauh ya. Kalau weekly ya di support terdekatnya 715. Kalau mau agak tepat ya tarik agak dekat ya maksudnya ya, tarik di 800. Jadi kalau turun di bawahnya 800, jual dulu 50%, turun lagi di bawah 715, jual dulu semuanya. Karena kalau turun di bawahnya 715, dia turunnya bisa dalam ya, bisa sampai 585, kemudian target terdekatnya bawahnya lagi 486. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk daily-nya, kita perhatikan di sini untuk WSKT memang uptrend-nya masih cukup bagus. Ini istilahnya orang kalau mendaki gunung dia istirahat ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan dia naik sideways, koreksi sideways ya, naik cenderung koreksi sideways ya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi dia bisa higher high ya, karena sebelumnya di sini ini swing high di sini kan lebih tinggi dari sebelumnya di sini ya. Ini swing high di sini lebih tinggi dari sebelumnya di sini. Jadi kalau dia breakout lagi ya target berikutnya di sekitar area 1000 sampai dengan 1035. Buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy on weakness sekarang boleh aja atau tunggu di dekat 800 ya. Kalau dia turun di bawahnya 800, ketika dia berhasil naik ke atas 800 barusan buy ya. Itu buy on weakness. Bukan berarti turun di bawah 800 langsung buy. Terus turun lagi di bawah 715 tambah lagi. Itu bukan buy on weakness, itu namanya average down ya. Tangkap pisau jatuh ya. Jangan ya. Jadi tunggu konfirmasi rebound ke atas 800 buy, naik ke atas 840 tambah lagi dan seterusnya ya. Belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup lah untuk WSKT ya. Masih cenderung downtrend ya. Terus terang aja trennya masih downtrend. Walaupun ini uptrend beberapa minggu ya, mulai pertengahan Agustus ya. Karena secara parameternya masih downtrend, belinya bertahap aja. Jangan takut ketinggalan, enggak akan ketinggalan ya. Karena dia kalau naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Seperti itu ya. Kalau turun juga sama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi hati-hati kalau sudah mulai berbalik arah ya, kalau sudah di atas ya. Itu untuk BSKT. Berikutnya untuk kota Pak Sunar. Nah, kota ini sudah turun dalam, kemudian naik rebound minggu lalu. Nah, ini gambarnya sudah saya gambarkan. 148, 183, 260 ya. Untuk weekly-nya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 183, boleh tambah lagi ya, target berikutnya di 260. Sebenarnya di sini ada resisten terdekatnya dari swing high di sini ya. Nah, ini juga swing high-nya di 224. Jadi kalau naik lagi ke atas 224 tambah lagi, naik lagi ke atas 260 tambah lagi, target berikutnya di 392 dan 575. Itu kalau dari weekly-nya ya. Supportnya 148. Ini lowest-nya minggu lalu di 143. Kalau turun di bawah 148, saran saya sih jual dulu semuanya. Nah, itu secara weekly-nya. Kalau yang pakai harian ya pakai yang ini ya. Yang saya sudah gambarkan ya. Ini harusnya yang sudah rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya. Ini area buy on weakness sudah saya sebutkan ya, 148. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 148, silakan buy lagi ya. Nah, ini dia rebound ya sini ya. Naik ke atas 148, buy. Naik lagi ke atas 173 tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 194 tambah lagi ya. Memang cenderung masih sideways di sini ya. Jadi
terus terang aja belinya bertahap aja. Secara keseluruhan dia masih downtrend ya, downtrend ini strong banget ya, masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi Fibonacci retracement itu dia lumayan akurat ya, kalau kita lihat di sini ya 61,8%, dia turun, dia naik rebound, ini swingannya. Dia gagal turun lagi, berusaha rebound ya kan, 8,2% gagal turun lagi. Jadi ini level-levelnya, garis-garisnya untuk kota ya, mudah-mudahan dia sukses terus. Nah di sini dia memang ada formasi seperti kurang lebih bentuknya seperti head and shoulder ya di sini ya. Ini shoulder kirinya, ini headnya, ini shoulder kanannya. Head and shoulder itu nggak pasti dia kok turun ke bawah ya, enggak ya. Kalau dia breakdown ke necknya ya, neckline-nya kurang lebih sekitar 148 sampai 133 ya. Kalau dia turun ke bawah 133 ya memang turunnya jauh ya ke 95. Tapi selama dia bertahan di atasnya 148 ya, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 222 ya. Ini kurang lebih garis saya. Kalau naik lagi target berikutnya 264 ya. Naik lagi target berikutnya di 300. Seperti itu ya. Ini saya zoom in ya. Ini garis-garisnya tinggal ikutin aja. Trading itu mudah ya kalau sudah ada panduannya seperti ini ya. Kalau tambah lagi naik ke atas berapa, tambah lagi naik ke atas berapa, tambah lagi ya. Belinya bertahap. Kenapa bertahap ya? Itu tadi ya, dia masih cenderung downtrend. Ini pembelian asing sudah mulai naik ya. Yang suka saham properti yang nilainya murah, yang lumayan cukup bagus lah menurut saya. Ya ini kota ya. Selama secara analisa teknikal ya, kalau fundamentalnya saya nggak cek terus terang aja. Saya lebih fokus ke analisa teknikal. Berita kadang-kadang juga saya ketinggalan ya. Jadi kalau ada yang terlewatkan silakan komentar ya, jangan menyalahkan Pak Sunar. Oh Pak Sunar nggak baca berita tak gitu. Itu katanya dia mau raise isu ya. Saya terus terang aja maaf aja mungkin kelewatannya atau memang saya nggak baca ya. Saya fokusnya di analisa teknikal. Ya silakan komentar ya seperti itu ya. Kalau ada aksi korporasi ya. Ya sama-sama saling mengingatkan, cuma saya fokusnya di analisa teknikal, di support dan resisten terdekatnya ya seperti itu ya. Berikutnya untuk BKSL. Ini BKSL memang fantastis ya. Dia sering ke 50 ya, naik sebentar kemudian 50. Nah, kalau dari weekly-nya supportnya memang di 50 ya, terus terang aja ya. Kemudian resisten berikutnya kan kalau kita lihat di sini sebelumnya di 57. Jadi support sekarang ya. Kemudian naik lagi, ini resistennya di sekitar 64. Dia belum berhasil naik ke atas ya. Pernah tembus minggu lalu ya, tapi turun di bawahnya 64. Minggu ini kalau dia naik lagi ke atas 64, target price berikutnya untuk resistennya kurang lebih ya di area, sebentar saya gambarkan ya. Kalau kita lihat ke samping ini ya, ini memang jauh di sini ya, 89 ya, kurang lebih ya. Tapi di tengah-tengahnya ini, kalau kita lihat ini kan turun sini Mas, mau tarik di mana ini garisnya ya? Ya ini garis, saya akan tarik garis kurang lebih sekitar area ini dulu yang paling dekat ya, 69. Kemudian berikutnya di 78 ya. Jadi yang trading weekly ya, naik ke atas 64 minggu ini ya, sampai minggu depan tambah lagi naik ke atas 69, tambah lagi berikutnya target price-nya di 78. Ya kalau dikasih 89 ya lumayan ya. Paling tidak minim ya 78 bisa lah ya kalau selama dia bertahan di atas 64. Itu secara weekly-nya. Kalau secara daily-nya kalau kita lihat memang di sini setelah naik tinggi koreksi 2 hari kemudian dia berusaha naik ke atas sini ya 65 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 65, target price berikutnya di 70, berikutnya lagi di 75-an ya kurang lebih ya. Ini target garis-garis saya banyak banget Mas Sunar. Saya hapus bagian aja ya. Jadi kalau mau buy on weakness sebenarnya tunggu aja di area sekitar 57-an ya. Artinya kalau dia koreksi lagi di bawah 57, kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas 57 buy, naik ke atas 60 buy, tambah lagi dan seterusnya ya. Sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau yang mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya, kalau stop punya ya pasang aja di 62 dan 60. Kalau terlalu dekat ya pasang aja di 57 ya. 57, kalau turun banyak 57 resiko ke 50 lagi ya. Hati-hati kalau turun di banyak 57. Memang dia sebenarnya sih untuk BKSL ya, kalau mau beli di 50, menurut saya sih kalau dibilang resiko ya, karena semua saham memang ada resikonya. Tapi kalau untuk BKSL ini kadang-kadang ada beberapa pihak lah ya, mungkin dari yang punya atau pemegang sahamnya sebelumnya, dia suka ya istilahnya boleh dikatakan goreng-goreng lah sahamnya ya. Ini kan sebelumnya nggak ada volume, tiba-tiba naik tinggi gitu ya, koreksi naik tinggi lagi. Ini masih peluang breakout tuh, peluangnya ada ya. Jadi naik ke atas 65 tambah lagi, naik ke atas 67 tambah lagi, naik ke atas 70 tambah lagi dan seterusnya ya. Belinya bertahap aja, nyantai aja, jangan terlalu agresif. Volumenya memang dia tinggi karena tiba-tiba volumenya bisa hilang ya. Contoh ya di sini ya. Ini dia pada tanggal 24 Juni ya. Dia naik tinggi, volumenya naik tinggi. Tak lama lagi
volumenya hilang, cenderung turun ke bawah di bawah rata-rata 5 harinya ya. Serem ya seperti itu. Terus cenderung sideways, kemudian breakdown terus ya. Breakdownnya di sini volumenya dia nggak tinggi ya. Jadi dia yang paling tinggi itu di ini ya. Jadi menggoreng paling tinggi di area sekitar ini. Yang saya mainkan kiri kanan ini ya. Nah ini kurang lebih ya. Nah ini. Setelah itu dia cenderung koreksi sideways turun ke bawah ya. Seperti itu ya. Nah, ini ada kemungkinan digoreng lagi nggak usah ada ya seperti itu ya. Kemungkinan ada. Nah, jadi banyak bertahap. Tapi kalau nyangkut ya jangan nyalakan Pak Sunar karena menurut ilmu Fibonacci retracement selama saham itu di bawahnya 61,8% ya, di sini 61,8% ya, itu resiko turun ke bawah. Bener nggak sih teori Fibonacci retracement? Ya kita buktikan aja. Ini dia turun ke 1,8%. Selama di bawahnya dia resiko ke bawah kan. Ini resiko ke bawah. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas, dia akan naik tinggi terus ini. Ini kan naik ke atas ya sudah berhasil ditutup di atas, dia masih naik lagi. Berikutnya dia testing resistennya 50%. Kalau gagal di atas 50% ya dia kembali ke 61,8%. Jadi lumayan rapi ya Fibonacci retracement-nya untuk BKSL. Kenapa saya suka pakai Fibonacci retracement ya seperti itu ya. Kalau ingin belajar mengenai Fibonacci retracement, ada video edukasinya 3 link ya di video deskripsi di bawah ini ya. Silakan ditonton. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau yang barusan join jangan lupa subscribe, jangan lupa like, bantu juga nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, jangan lupa lihat analisa saham mingguan yang lainnya ya, karena bukan hanya satu video ini aja, ada beberapa video ya. Lihat playlistnya ada di link deskripsi di bawah ini juga untuk minggu ini. Memang saya untuk Sabtu Minggu biasanya banyak bahas saham ya, videonya banyak ya. Antara 5 sampai 6 video, kadang-kadang bisa sampai 8 ya. Pernah sampai 10 waktu itu saya mungkin semangatnya ya. Mudah-mudahan sukses lah ya. Doa saya seperti biasanya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Terima kasih banyak. Amin ya.